Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bunda, pagi ini kita mau sharing mengenai salah satu tema yang banyak ditanyakan oleh Bunda akhir-akhir ini, yaitu mengenai pijat perineum atau dalam istilah kerennya perineal massage. Sebelumnya Bunda perlu ketahui dulu daerah perineum itu yang mana sih, Dok? Nah, ini gambarannya. Jadi daerah perineum itu adalah daerah atau area di sekitar vagina dan anus. Ada lapisan otot, lapisan kulit, dan juga banyak pembuluh darah dan saraf di sana. Biasanya daerah ini robek saat terjadinya persalinan normal. Nah, perineal massage adalah salah satu solusi untuk mengurangi resiko robekan jalan lahir yang luas. Nah, Bunda perlu tahu juga jalan lahir ini ada derajat robekannya. Ada derajat 1, 2, 3, dan 4. Nah, derajat 1 itu adalah yang kena hanya mukosa atau lapisan luar dari vagina dan juga kulit dari perineum yang ini. Kemudian derajat 2 itu sudah sampai ke otot. Derajat 3 ototnya lebih dalam lagi, dan derajat 4 itu sudah jebol sampai ke anus atau tempat buang air besar. Nah, tentunya semakin tinggi derajat robekan perineum ini, maka risiko penyembuhannya dan juga proses penyembuhannya dan juga rasa nyerinya akan semakin berat ya. Dan tentunya rasa nyeri ini akan mempengaruhi kondisi ASI Bunda juga. Rasa nyeri yang tinggi akan menyebabkan produksi ASI sedikit sehingga nanti ASInya kurang begitu. Nah, bagaimana cara melakukan pijat perineum yang benar? Nah, ini Bunda perlu ketahui. Kalau lokasinya sudah tahu, maka Bunda caranya bisa Bunda lakukan sendiri di rumah atau juga bisa ditolong oleh Pak suami. Nah, jadi kalau kita bayangkan ini adalah vagina. Nah, ini adalah lubang vagina ya. Kemudian di sini adalah lubang anus ya. Jadi daerah perineum itu adalah daerah sini. Caranya adalah Bunda cuci tangan yang bersih terlebih dahulu ya dengan sabun. Kemudian Bunda posisinya bisa duduk atau bisa setengah duduk ya. Yang jelas posisi yang mudah untuk menjangkau daerah perineum ya. Nah, kemudian pastikan kuku Bunda jangan panjang ya. Kukunya harus dipotong terlebih dahulu agar tidak melukai daerah sensitif di daerah vagina dan jalan lahir tersebut. Ya, kemudian siapkan minyak pelumasnya ya, bisa Bunda gunakan minyak zaitun ya atau jeli lubrikan juga bisa ya. Mau pakai tangan tanpa sarung tangan handscoon atau dengan handscoon medis terserah ya. Boleh asalkan tangan bersih. Ya. Kemudian yang Bunda lakukan adalah dikasih dulu tangan dengan minyak zaitun ya. Kemudian ada beberapa dua gerakan ya. Yang pertama adalah Bunda masukkan 2 jari yang sudah dilumuri dengan minyak zaitun ke area sekitar 2-3 cm dari pintu vagina. Anggap ini adalah pintu vagina. Jadi masuk sedikit 2 cm jarinya ke dalam. Kemudian gerakan pertama adalah tekan ya. Tekan otot vagina ke bawah ke arah anus. Ya, begini ya, tekan. Lakukan penekanan ya selama lebih kurang 1-2 menit ya. Lakukan itu sebanyak 5 kali ya. Gerakan kedua adalah dengan tangan yang sudah dilumuri lubrikan pelumas, Bunda gerakkan seperti huruf U. Nih, di bawah vagina. Jarinya masuk juga ya Bunda ya, 2 cm ke dalam vagina. Arah tekanannya tetap ke bawah ya, seperti huruf U. Nah, ini bisa dilakukan secara teratur setiap harinya selama 5 menit. Sejak usia kehamilan, ingat ya Bunda, usia kehamilan 37 minggu. Kehamilan sudah cukup bulan. Jangan sesekali melakukan pada kehamilan sebelum 37 minggu karena bisa merangsang kontraksi. Ya, ini bisa dilakukan setiap hari selama 5 menit. Ya, sampai dengan kehamilannya
40 minggu ya. Begitu ya Bunda. Ini bisa Bunda lakukan sendiri atau dibantu oleh Pak suami. Kalau Bunda lakukan sendiri mungkin susah kalau menggunakan jari telunjuk dan jari tengah. Tapi Bunda bisa melakukan dengan jempol ya. Tekan ke arah bawah gerakan satunya, ke arah anus, tekan, pertahankan, atau lakukan pergerakan seperti huruf U. Kalau Bunda susah bisa dibantu oleh bidannya atau dibantu oleh dokternya, tapi tentu itu nggak bisa tiap hari. Nah, paling mudah mendapatkan bantuan adalah dari Pak suami, ya. Begitu gerakannya. Kemudian, Bunda juga harus harus pastikan tangannya bersih dan kukunya jangan panjang. Ya, jadi kita menghindari dari lecet atau tergoresnya daerah perineum, yaitu daerah yang paling sensitif bagi seorang ibu, seorang wanita. Nah, kemudian juga Bunda jangan lupa bahwa tidak semua ibu hamil bisa dilakukan pijat perineum. Ada beberapa kondisi yang tidak membolehkan untuk pijat perineum. Apakah itu? Yaitu pada ibu hamil dengan plasenta previa atau plasenta di bawah yang berisiko perdarahan saat persalinan, dan memang kalau muncul kontraksi nanti muncul perdarahan. Jadi nggak boleh ya. Kalau Bunda sudah dikatakan oleh dokter dari pemeriksaan USG-nya plasentanya di bawah, maka jangan lakukan pijat perineum. Oke. Yang kedua adalah pada kondisi ada lesi. Ya, lesi itu kayak ada massa atau pustul atau cairan ya. Yang cairan berbentuk seperti baik jerawat atau jerawat yang berisi seperti nanah, atau pada penyakit yang kita kenal dengan herpes genital ya, itu nggak boleh. Jadi kalau ada lesi lesi di daerah kelamin tidak boleh kita lakukan pijat perineum ya. Jadi itu saja beberapa kondisi yang tidak membolehkan melakukan pijat perineum ya. Jadi pijat perineum ini dari hasil penelitian, ini udah ada nih penelitiannya, bahwa dibandingkan nih ibu hamil anak pertama ya. Jadi sebenarnya yang membutuhkan pijat perineum itu adalah kehamilan pertama, karena memang pada ibu hamil yang baru pertama kali mau melahirkan itu daerah vaginanya masih kaku, ototnya masih kurang fleksibel. Tapi untuk ibu hamil yang sudah pernah melahirkan sebelumnya itu biasanya ototnya udah teruji, udah fleksibel ya. Jadi ini dikhususkan sebenarnya untuk ibu hamil ibu hamil pertama. Tapi bolehkah untuk ibu hamil yang udah kehamilan kedua, ketiga, seterusnya? Tentu saja boleh, karena memang pada prinsipnya dia akan menyebabkan fleksibilitas dari otot perineum dan mengurangi robekan jalan lahir yang luas gitu. Oke Bunda, mungkin itu mengenai sekilas informasi mengenai pijat perineum yang bisa Bunda lakukan. Mudah-mudahan tindakan ini bisa mengurangi resiko robekan jalan lahir yang luas sehingga kualitas hidup Bunda pasca persalinan normal tetap bagus. Selamat mencoba Bunda, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum.